Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Irsyadul Anam, and in this video, I will we will learn about something fun, something really cool, and that is recount text. What is that? Why do we need recount text? And how can we are mastery it like a pro? So to know how to understand and how to you can write like a professional, stay tuned, because by the end of this video you will know everything there is to know about recontext. Ready? Let's jump into it. So first thing first, what exactly is a recontext? Jadi apa sih itu recontext? In a simple words, a recontext is a type of writing that retell past event or experience. Jadi secara singkat, recontext itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang sebuah kejadian di masa lampau atau pengalaman pribadi yang kita alami. Whether it's a personal memory or a historical event or even a fun holiday you just had. Recontext give a detailed account of something that already happened. Jadi, di dalam recontext itu, kita menceritakan apa yang telah terjadi, bukan apa yang akan terjadi atau apa yang sedang terjadi. So, think of it like this. Imagine you're telling your friends about the awesome concert you went to last weekend. You start with the beginning, maybe how you got your tickets, then move through the main event, and finally, how it all ended. That's recounting an experience. Easy, right? Jadi, seperti ini. Kamu menceritakan kepada temanmu bahwa beberapa waktu yang lalu kamu itu datang pergi konser. Sebelum kamu bisa masuk ke dalam event konser tersebut atau festival musik itu, tentu saja kamu memerlukan tiket. Kamu menceritakan bagaimana kamu mendapatkan tiketnya dalam sebuah recontext itu. Lalu, bagaimana kamu mulai masuk ke dalam eventnya, apa saja yang ada di eventnya, dan bagaimana event tersebut telah berakhir. Mudah sekali bukan untuk membuat recontext karena ya referensinya juga dari pengalaman pribadi kita masing-masing. Now, let's break down the key feature of recontext. Here, what you need to remember when writing one. Jadi, pada segmen ini, mari kita breakdown. Mari kita membahas lebih dalam. Mari kita deep dive kepada beberapa key feature dari recontext yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah chronological order. The chronological order are the event are presented in the order that happened. Jadi di chronological order ini, kamu menjelaskan secara runtut bagaimana event itu terjadi. Tidak dari awal kamu menjelaskan bagaimana di dalam eventnya, tapi kamu harus menjelaskan bagaimana kamu bisa ke event tersebut. Number 2 is a use past tense. Since you're talking about something that really happened, you mostly use past tense verb. Ya, jadi yang kedua adalah kita menggunakan past tense verbs, yang dimana kalau kita membahas sesuatu yang terjadi di masa lampau, umumnya kita menggunakan, emang mostly kebanyakan situasi kita menggunakan past tense verbs. And number 3, use a personal pronouns. If it's a personal recount, you will use word like I, we, and my. Jadi kalau recount ini tentang pengalaman pribadi kita bisa menggunakan kata-kata seperti yang mendeskripsikan kita sendiri, seperti I, aku, we, kita, and my. Ya sama dengan aku juga, tapi itu adalah sebuah kebingungan.
And the last, no, sorry. And the next is the details. Details. The more details, the more descriptive you are, the better your recount will be. Talk about how you felt, what you saw, and even what you heard. Jadi yang tidak kalah penting dari sebuah recontext isinya adalah sebuah detail dari apa yang terjadi dalam pengalamanmu itu. Kamu juga harus bisa mendeskripsikan bagaimana kamu merasakan event tersebut, melihatnya, ataupun mendengarnya. And last but not least, concluding remarks. Remarks. Recontext often and with the personal talks or reflection on the event. Jadi, pada kesimpulannya, recontext itu adalah pendapat pribadi kamu mengenai event tersebut kalau untuk kesimpulan dari recontext tersebut, atau refleksi dari eventnya gitu. Now, let's try this out. Grab your notebooks and think of an interesting memory. Maybe a school trip, a birthday party, or even a family vacation. Let's walk through how you write it as a recount. Jadi mari kita melakukan hal yang sedikit seru gitu. Coba kamu ambil bukumu atau notebookmu atau bindermu. Kamu bisa menuliskan meski dalam bahasa Indonesia tidak apa-apa. Karena kita juga namanya berproses. Karena saya tahu kalian semua juga belum tentu memahami kata yang ada dalam tulisan kalian ke dalam bahasa Inggris. Jadi ayo kita tulis sebuah pengalaman yang menarik gitu tentang mungkin liburan sekolah. Saat kita di sekolah kita juga pada kelas 2 itu biasanya kita ada liburan satu angkatan atau ulang tahun atau jalan-jalan bareng keluarga. And the next is a general structure of a recontext. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang generic struktur bagaimana sebuah recontext itu ada. Yang pertama adalah orientasi. Orientation is a background about the story that you wanna tell. And the number 2 is you can tell your personal experience or the event that you wanna recount it. Okay? So yang pertama adalah orientasi yang berisi tentang gambaran umum bagaimana event itu tersebut berjalan. Yang kedua adalah bagaimana event itu ada atau isi dari event itu. Atau mungkin isi dari pengalaman hidup kalian masing-masing. Yang ketiga tentu saja adalah kesimpulan. And now I want to give you example of a recontext from a recent school trip to the beach. Last Saturday, my classmate and I went to the beach for a field trip. It was a sunny day, and we were excited to spend the day by the ocean. We left the school at 8 a.m. and the bus ride took about an hour. As soon as we arrived, we head straight to the water. We swam, built sandcastle, and even played beach volleyball. I loved every minute of it. By the time we left, everyone was tired but happy. It was a trip I will never forget. Jadi itu adalah sebuah contoh dari recontext tentang perjalanan liburan sekolah. Di sini kita bisa membreakdown atau mendalami lebih lanjut. Yang pertama adalah orientasinya. Di orientasinya ini berada pada kalimat baris pertama yaitu ya last Saturday my classmates and I went to the beach for a field trip. Jadi itu adalah alasan kenapa kok dia bisa di pantai tersebut. Itu adalah background dari bagaimana dia ada di recount itu. Yang
Yang kedua adalah isi dari rekonnya yang di sini ada kata-kata dia berenang, dia membangun sandcastle, dan juga bermain bola voli pantai. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya di sini. I love every minute of it. By the time we left, everyone was tired but happy. It was a trip I never forget it. Di sini adalah pendapat pribadi dari autor tentang bagaimana liburan ini berjalan. Now, did you see how the event were talked in order? And did you notice all the past tense verbs? That's exactly how you write a recontext. Dan juga seperti yang tadi saya yang ada di video ini, yang pertama adalah chronological order. Di sini runtut gitu kejadiannya, mulai dari dia datang ke pantai, dia berenang baru pulang, tidak dia di pantai terus menceritakan bagaimana ke pantai dan lalu pulang, atau dibalik-balik. Dan juga penggunaan past tense verbnya juga sangat simpel, bukan? So you've got the basic down. Now let me share some tips and tricks to take your recon writing to the next level. Jadi setelah kita mengetahui basicnya, aku akan mengasih tahu tips and trick bagaimana kamu akan menulis recon text. Yang pertama adalah be specific. Instead of saying I had fun, describe exactly what you made the event fun. Jadi kita harus spesifik. Daripada kita mengatakan, wah aku senang sekali, cobalah deskripsikan apa yang membuatmu senang. Seperti yang ada di teks tadi, dia senang karena dia bisa berenang di laut, membangun sandcastle, dan bermain bola voli pantai. Number 2, use time connector. What like first, next, and finally. Help guide the reader through your story. Kita bisa menggunakan kata penghubung waktu seperti first, next, and finally, yang itu akan membantu para pembaca mengetahui alur cerita kita. And the next is engaging the sense. Mention what you saw, heard, smell, touch, or taste to make your recon more vivid. Kita juga bisa mendeskripsikan bagaimana indera kita merasakan liburan tersebut, dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita bau, apa yang kita dengar saat liburan. And a great recontext doesn't just end with the I went home. Tell your reader how the experience made you feel or what you learned from it. Daripada di kesimpulan kita mengatakan aku setelah itu aku pulang, lebih baik kita mengatakan bagaimana perasaan kita setelah liburan tersebut, seperti teks di atas tadi juga. Meskipun kita lelah, kami terlihat bahagia, dan liburan perjalanan ini tidak akan pernah kulupakan. Seperti itu. Now, before we wrap up, let's take a quick look at some fun example of recontext online. Did you know blogs and social media posts can also be recontext? Let's see what people are writing. Jadi kamu tahu tidak bahwa sebenarnya blog-blog online dan post sosial media itu juga kadang bisa diinterpretasikan sebagai recontext. Recontext are everywhere, and once you start looking for them, you'll see how common they really are. From travel blogs to even your favorite celebrity Instagram posts, it's all about sharing story. Jadi recontext itu kita bisa temukan di mana-mana, mulai dari travel blogs, blog-blog online yang isinya tentang travel, atau post influencer yang membagikan ceritanya liburan. Karena ini semua itu tentang bagaimana kita membagikan cerita kita kepada orang lain. And maybe alright, that's it for today's video. I hope you learned something new and feel ready to write your own recontext. If you enjoyed this video, don't forget to hit the like button, subscribe the channel, and turn on that notification bell so you never miss out any of our future lessons.
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa pukul tombol like-nya, pukul juga tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya ke lontong. Dan saya harap kalian tetap menulis, tetap semangat dalam belajar, dan keep recounting your amazing story. Me Irsyadu Anam. Thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.